Haleluya. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 5 Mei 2025. Kembali saudara, di pagi yang cerah ini saya mau mengajak saudara bersama-sama kita syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Fokus hidup untuk mencari kerajaan Allah. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 15 dan Injil Yohanes 6 ayat 22 sampai dengan 29. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, tidak sedikit saudara dari kita yang percaya dan mengikuti Yesus karena melihat kuasa-kuasa mukjizatnya dan berkat-berkat yang diberikan. Lihat, saat KKR di suatu gor, begitu sesak yang hadir karena mau melihat mukjizat-mukjizat yang terjadi. Maka kita dapat melihat dan mendengar dari kita kalau berdoa, saudara. Yang selalu diminta, yang selalu diingat dalam pikirannya adalah berkat, berkat, berkat. Kita selalu meminta berkat. Yesus telah mengingatkan kita pada pengajarannya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Saudara, ayat ini saudara hendak sampaikan kepada kita semua di mana kita harus menempatkan Allah dan kehendaknya sebagai prioritas utama dalam hidup kita, saudara. Ini melibatkan mengutamakan hidup kudus, menjauhi dosa dan berbakti kepada Allah. Kalau ini telah kita jalani, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Inilah janji Allah kepada kita yang telah dengan sungguh dan setia mencari kerajaan Allah, yaitu bahwa kebutuhan kita, saudara, kebutuhan saya dan saudara, meliputi makanan, pakaian, dan kebutuhan hidup lainnya yang dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah itu akan dipenuhi jika kita memprioritaskan kerajaannya. Ini bukan berarti kita harus mengabaikan kebutuhan hidup kita, saudara. Tetapi Allah akan memastikan bahwa kita tidak kekurangan jika kita fokus pada hal-hal yang lebih penting dalam kehidupan. Dalam Injil hari ini, saudara, Yesus pun sampaikan kepada seorang murid, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Yohanes 6 ayat 26. Mereka datang mencari Tuhan Yesus karena mereka telah memperoleh berkat dengan roti sehingga perut mereka merasa kenyang, saudara. Tetapi dengan keras Yesus sampaikan pula, bekerjalah. Dikatakan bekerjalah, saudara. Bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Yohanes 6 ayat 27. Saudara, ayat ini menekankan pentingnya fokus pada kebutuhan rohani dan kekal daripada kebutuhan jasmani. Dan sementara itu, saudara, ini bukan berarti kita tidak boleh bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, saudara. Namun kita harus ingat, saudara, bahwa makanan jasmani hanya bersifat sementara dan akan musnah. Yesus dengan tegas apa yang harus kita kejar dalam hidup ini, yaitu makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Makanan ini, saudara, adalah Yesus Kristus sendiri yang memberikan hidup kekal kepada siapa saja yang percaya kepadanya. Yesus memberikan hidup kekal itu kepada saya dan saudara. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi.
Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Haleluya. Yohanes 6 ayat 35. Saudara, Yesus sampaikan ini melihat titik terlemah dalam kehidupan kita, di mana selalu ketergantungannya kepada hal-hal duniawi, saudara. Yesus prihatin dan Yesus peduli. Tuhan Yesus menghendaki supaya kita bekerja untuk mendapatkan makanan yang bertahan hidup kekal. Makanan itu ialah tubuh dan darah Tuhan sendiri. Itulah makanan yang menyelamatkan manusia, saudara. Karena itu kita pun diajak untuk selalu setia tinggal bersama Yesus dalam Ekaristi. Di dalam Ekaristi, saudaraku yang terkasih, Yesus telah menyerahkan diri seutuhnya tanpa pamrih untuk memberikan kepada kita makanan yang bertahan lama, yakni keselamatan. Kehadiran Yesus dalam Ekaristi mengundang kita semua untuk bersatu dengannya, yang mewujud dalam kesediaannya kita berbagi dengan sesama. Saudaraku, Regi hari ini diingatkan oleh Yesus Tuhan kepada kita sekalian, saudara. Apa yang kita cari di dalam dunia ini? Jika kita mencari hal duniawi, saudara, maka kita akan binasa. Tapi carilah perkara-perkara di atas, seperti Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat Kolose. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 2. Ayat ini, saudara, mendorong kita untuk memprioritaskan hal-hal yang bersifat rohani dan kekal, seperti iman, harapan, kasih, dan kebenaran, daripada hal-hal duniawi seperti materi, kesenangan, dan kedudukan, saudara. Juga mengingatkan kita untuk tidak terlalu khawatir tentang kebutuhan duniawi, karena Allah akan memberikan segala yang kita perlukan jika kita mencarinya terlebih dahulu. Mari saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita mau fokus hidup untuk mencari kerajaan Allah, saudara. Kita mau melepaskan hal-hal duniawi yang dapat membinasakan kita. Tetaplah selalu bersama Kristus dan menyambutnya setiap hari Minggu, bahkan saudara setiap hari, saudara, di dalam perayaan Ekaristi. Karena dalam Ekaristi, saudara terkasih, Yesus telah menyerahkan diri seutuhnya tanpa pamrih untuk memberi kita makanan yang bertahan lama, yakni keselamatan, yaitu tubuhnya sendiri sebagai roti hidup. Haleluya. Yesus Tuhan, berikanlah iman yang besar dalam hatiku, agar mampu setia dan taat menjadi murid-murid-Mu, dan dapat mengikutimu dengan benar, sehingga aku mampu melayani-Mu dan sesama dengan penuh kasih dan penuh kerendahan hati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.